disampaikan oleh Pak Prabowo. Tentunya beliau akan berbicara sangat luas. Beliau berbicara soal isu-isu geopolitik, geoekonomik, geososial budaya, terutama sekali tentang krisis-krisis yang terjadi saat ini di Eropa Timur yang belum selesai, di Timur Tengah, kemudian juga krisis-krisis yang diduga akan mulai berkembang sejak kasus Nepal kemarin. Dan tampaknya beliau akan mencoba memberikan breakthrough. Karena bagaimanapun dunia ini sudah lelah sekali saat ini. Karena tidak pernah selesai urusan Palestina tersebut. Dan untuk itu saya berpikir beliau akan bukan saja datang dengan ide reformasi PBB, tapi juga akan berbicara tentang bagaimana melakukan reformasi tersebut. Dan tentunya itu harus dirahasiakan, tidak boleh dilihat oleh dunia. Dan ada element of surprise nanti yang akan muncul pada saat beliau itu menyampaikan pidato tersebut. Dan ini saya pikir dunia ingin sekali tahu apa yang kira-kira yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tapi tentunya tadi sudah dikatakan ada ide-ide tentang perkembangan di Laut Cina Selatan, perkembangan Ukraina, Rusia, kemudian peranan serangan atas Qatar. Tapi hal itu semuanya akan menjadi referensi bagi Pak Prabowo, karena pidato 15 menit itu harus didesain dengan sedemikian rupa, introduction, contents, conclusion, dan di tiap sisi-sisi tersebut ada kaidah-kaidah di mana beliau mengajak, mengungkap, kemudian juga mendorong keadaan bagi suatu dunia yang lebih baik. Dan saya pikir ini pidato yang sangat dibuat dengan sangat hati-hati, dan di situ nanti kita akan lihat di mana beliau akan menunjukkan ciri-ciri beliau, di mana nanti akan terlihat cara pandang beliau, kemudian cara pandang beliau kepada peta-peta dunia yang ada di sekitar itu, kemudian juga pada pengelompokan negara-negara yang ada di dalam sidang umum PBB tersebut. Ini akan sangat menarik sekali bagi kami dari hubungan internasional. Oke, 15 menit ini waktu yang bukan lama, bukan juga sebentar ya, Pak Tokoh ya? Tepat sekali, 15 menit ini tentunya ada targetnya, bukannya sekedar pidato, tapi tentunya beliau memiliki target bahwa pidato ini akan menjadi kenangan dunia, merupakan kelanjutan dari pidato Bung Karno tanggal 30 September tahun 60 silam yang berjudul To Build the World Anew. Pada saat itu Bung Karno sudah mengkritisi misalnya PBB yang tidak demokratis. Bung Karno juga sudah mengkritisi misalnya penggunaan nuklir secara semena-mena. Bung Karno sudah mengkritisi di mana kerjasama selatan-selatan saat itu belum optimal karena terjadinya kesenjangan ekonomi. Kemungkinan besar ini kali Presiden Prabowo akan menjawab harapan dari Bung Karno tahun 60 silam, dan saya berharap formula yang beliau katakan ini akan tepat guna. Beliau akan berbicara juga tentang plan of action, apa yang dilakukan di negara-negara di dunia ini untuk menyegerakan perdamaian di dunia, untuk menyegerakan tercapainya tujuan-tujuan dari Sustainable Development Goals, dan juga tujuan-tujuan untuk menciptakan suatu dunia yang lebih adil, lebih bermartabat, lebih berkelanjutan. Ini akan sangat menarik. Termasuk juga dengan berbicara soal masalah Palestina, karena mungkin ada beberapa pihak yang menyayangkan atau mempertanyakan sebenarnya di mana peran PBB pada saat krisis kemanusiaan masih terus terjadi di Gaza Palestina. Tepat sekali, karena beliau baru-baru ini secara khusus berdialog dengan tokoh-tokoh di Timur Tengah soal ini. Tentunya beliau memiliki informasi-informasi yang tidak diketahui oleh dunia, dan tentunya beliau sudah mengetahui harapan-harapan dari negara Timur Tengah tersebut, bagaimana menghadapi Israel, bagaimana menghadapi Amerika Serikat, dan juga mencegah terjadinya konflik-konflik akibat penyelesaian yang tidak diselesaikan, tapi juga akibat keras kepala Israel yang mencoba melakukan serangan preemptive strike terhadap pihak-pihak yang diduga bersimpati kepada negara Palestina. Kalau hal ini tidak ditentang dengan keras oleh Pak Prabowo, maka mungkin besar serangan Israel bisa saja berwujud pada serangan di luar kawasan Timur Tengah, dan juga ditujukan kepada berbagai operasi intelijen Mossad yang tertuju kepada wilayah-wilayah tertentu di dunia yang konon sedang didatangi oleh tokoh-tokoh dari Hamas tersebut. Ya, Pak Teguh, ini kan Majelis Umum PBB diselenggarakan di New York, Amerika Serikat. Nah, kemungkinan besar juga pasti Presiden Trump juga akan hadir ke sana. Nah, tapi sebelumnya kita tahu juga di bulan Agustus kemarin Pak Prabowo juga sempat mengunjungi Tiongkok, kemudian berkumpul dengan Presiden Vladimir Putin, ada juga Kim Jong Un pemimpin Korea Utara, termasuk juga dengan Xi Jinping sendiri. Nah, apakah pertanyaannya ini berdampak dengan hubungan Indonesia dan Amerika Serikat pada saat Pak Prabowo ini bertolak ke New York, Amerika? Ini unik ya, Pak Prabowo datang ke New York dengan amunisi diplomatik yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh Presiden Donald Trump, juga tidak dimiliki oleh tokoh-tokoh dunia yang lain. Dan tentunya dunia ingin sekali mengetahui apa arti dari kunjungan beliau ke Beijing minggu lalu. Misalnya bagaimana tentang posisi berdiri, di mana beliau berdiri persis di samping Vladimir Putin, dan di tengahnya di sebelah sisi beliau itu ada Xi Jinping dan Kim Jong Un. Tentu dunia akan berpikir apakah Indonesia akan bergerak ke kiri meninggalkan kubu barat,
Indonesia dan terutama sekali ketokohan Presiden Prabowo Subianto untuk meyakinkan dunia bahwa Indonesia tetap berada pada posisi tengah, posisi bebas aktif yang sudah merupakan dari datang daripada kebijakan luar negeri Indonesia sejak awal pendirian negara ini. Artinya bisa dikatakan bahwa pada saat kemarin Pak Prabowo juga bertolak ke Tiongkok, kemudian berdiri sejajar dengan Presiden Putin, kemudian juga ada Xi Jinping dan juga Kim Jong Un, dan pada saat sekarang ke Amerika Serikat, artinya tadi ya Pak Prabowo tidak ingin bergerak ke mana-mana, ya ingin memelihara hubungan yang baik ke semuanya. Inginkan kamu 5 juta dan cicilan 3 bulan, apakah kamu mau? Tidak mau. Oh, kalau itu penyebarannya hanya 0,5%. Betul, tepat sekali. Ini adalah keunggulan dari kebijakan luar negeri bebas dan aktif Indonesia. Kita dekat dengan semua negara, terserah negara itu kubu barat ataupun kubu timur, tapi pada saat yang sama kita mencoba bersinergi buat suatu kemakmuran dunia, buat suatu perdamaian dunia, dan mencegah dunia ini terkoyak-koyak dalam berbagai sengketa regional, dan terutama sekali yang bisa berfokus pada nuklir. Dan untuk itu dunia ingin sekali, saya pikir, mengetahui isi pidato tersebut, dan saya yakin setelah pidato ini disampaikan akan banyak ratusan media massa ingin melakukan wawancara spesifik dengan beliau. Ya, Pak Teguh, ini kan sekarang ini semakin banyak negara-negara yang mengakui Palestina sebagai negara, begitu. Nah, pertanyaannya apakah dengan Majelis Umum PBB yang diselenggarakan di New York ini juga akan semakin menguatkan nih Palestina sebagai negara? Seperti kita lihat ada sekitar 140 ya, negara yang mendukung kemerdekaan Palestina kan. Tapi juga kita hendaknya realistis ya, bahwa pengakuan diplomatik terhadap Palestina itu sudah tinggi. Tapi pada saat yang sama bagaimana mempraktekkan kemerdekaan itu menjadi suatu negara yang damai, berdaulat dan bersatu, yang berdiri berdampingan dengan Israel. Ini adalah idealisme dengan nama saat ini adalah two-state solution. Tapi untuk menjadi two-state solution, pertama kali harus terlahir ini adalah negara Palestina itu sendiri. Kalau kita menurut pada hukum internasional, konvensi Montevideo, maka persyaratan sebuah negara untuk Palestina adalah batas-batas yang jelas. Batas-batas ini saat sekarang sedang diperdebatkan. Kemudian yang kedua adalah penduduk yang tetap. Penduduk yang tetap hari ini sangat berkurang, karena penduduk Palestina itu sudah banyak yang wafat. Kemudian juga banyak generasi mudanya yang tidak mampu, yang sulit membangun suatu negara. Persyaratan ketiga setelah batas wilayah dan penduduk adalah kemampuan mengelola negeri. Ini juga hal yang sulit, karena itu banyak sekali dunia melakukan pemberdayaan. Dan yang terakhir adalah pengakuan internasional, kemampuan melakukan hubungan internasional. Palestina memiliki kemampuan melakukan hubungan internasional. Bebas Palestina itu sekeliling ke seluruh dunia, dan di tiap negara yang dimana duta besar Palestina itu berada memiliki kemampuan bersinergi dengan masyarakat dan juga pemerintahnya. Cuma masalahnya jangan sampai negara-negara di dunia itu hanya berbicara soal pengakuan diplomatik, tapi tidak memikirkan bagaimana menuju Palestina ke depan itu yang merdeka, yang berdaulat dan bersatu, dan bisa hidup berdampingan dengan Israel. Tentunya memerlukan jaminan dari negara-negara Timur Tengah dan juga jaminan dari negara-negara Uni Eropa yang selama ini sangat tertarik untuk memelihara perdamaian di Timur Tengah. Ini adalah pekerjaan besar yang harus dipikirkan, dan untuk itu saya sangat berharap nanti pada saat pidato tersebut Presiden kita itu bisa memberikan yang namanya pembagian peran, pembagian tugas secara lebih spesifik pada negara-negara di dunia, karena saat ini kondisi yang terjadi adalah Amerika Serikat dan Israel adalah sumber masalah bagi perdamaian dunia. Mereka hendaknya diingatkan oleh Presiden kita bahwa apakah Anda ini penyebab masalah atau mampu menyelesaikan masalah. Dan saat ini saya perhatikan selain Amerika Serikat dan Israel, itu masih ada negara-negara yang anti untuk kemerdekaan Palestina. Ya, Pak Teguh, sebelum ke New York kan Pak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini juga sudah tiba di Osaka, Jepang pada hari Sabtu 20 September 2025 untuk mengunjungi Pavilion Indonesia pada Expo 2025 Osaka. Nah, kunjungan ini menandai komitmen Indonesia dalam memperkuat peran aktif di forum global, serta juga mempromosikan inovasi, keberlanjutan, dan kerjasama internasional. Setibanya di Bandara Udara Internasional Kansai, waktu setempat Presiden Prabowo disambut oleh kuasa usaha ad interim Maria Renata Hutagalung, Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk Osaka John Cahyanto Bustami, dan Atase Pertahanan Republik Indonesia Tokyo Laksmana TNI Hidayatur Rahman. Selain itu, turut juga menyambut ketibaan Presiden di Osaka ada former Assistant Cabinet Secretary Jepang, ada Keiichi Ichikawa, dan Ambassador in Charge Kansai Region
Yasushi Misawa. Nah, kalau yang kita lihat ini perjalanannya cukup panjang ya, dari Jepang kemudian ke New York, sebelumnya juga ke Kyoto begitu. Sebenarnya kalau yang Pak Teguh sendiri melihat, ini apa yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo? Misi apa yang sedang dibawa? Pak Teguh? Saya perhatikan beliau memiliki kemampuan menggunakan waktu tersebut secara sangat efisien, secara sangat efektif, dan juga sangat produktif dan sangat terukur. Ini merupakan suatu pencapaian yang luar biasa secara diplomatik, di mana semua di tiap-tiap titik perhentian itu ada nilai tambah bagi Indonesia. Paling tidak kunjungan pribadi itu menunjukkan kedekatan spiritual, menunjukkan kedekatan kultural kepada pemerintah Jepang. Pak Indonesia ini tidak bermain-main dalam membangun kerjasama bilateral dengan Jepang. Apalagi Jepang merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia. Kemudian Jepang adalah negara yang termasuk paling awal menandatangani dokumen ASEAN sebagai observer. Dan untuk itu tentunya ini bermanfaat juga bagi hubungan bilateral, misalnya di bidang perdagangan, di bidang ekonomi, kemudian di mana kunjungan seorang presiden ini meyakinkan pihak Jepang bahwa Indonesia itu barangkali lebih aman daripada yang mereka lihat dari kacamata media. Dan untuk itu kehadiran seorang presiden itu sangat penting untuk meyakinkan pemerintah, untuk meyakinkan kalangan dunia usaha bahwa hubungan bilateral dengan Indonesia itu bisnis as usual, tetap berjalan, dan kemudian kehadiran seorang presiden ini berarti juga meyakinkan dunia, meyakinkan kalangan Jepang bahwa ada hal-hal yang selama ini masih pending, hal-hal yang belum selesai, hal-hal yang hanya bisa diputuskan di tingkat tertinggi bisa diputuskan pada hari ini. Menjadi penting ya, menjadi komponen yang penting ketika soal kepala negara ini hadir ya, termasuk dengan hadir ke majelis umum PBB begitu, Pak Teguh. Biasanya siapa saja sih yang hadir dalam majelis umum PBB ini yang akan berpidato, terutama untuk kepala negaranya? Saya pikir sampai hari ini daftar kepala negara yang hadir itu masih cair ya, karena biasanya kepala negara itu masih berpikir bahwa secara teori foreign policy begins at home. Urusan dalam negeri harus beres dulu baru bisa berkunjung keluar. Tapi kalau presiden kita berani mengalokasikan waktu yang cukup lama untuk berada di luar negeri, tentunya ini menunjukkan keyakinan bahwa keadaan dalam negeri Indonesia itu sudah sangat terkoordinir. Kemudian lembaga-lembaga negara sudah bertugas secara demokratis, dan belum tentu negara-negara lain memiliki prinsip yang sama. Karena seringkali sebagian negara pemimpinnya itu berlomba-lomba datang ke New York untuk meyakinkan dunia bahwa negaranya beres, padahal negara itu belum beres. Jadi saya pikir daftar masih bisa bertambah, daftar mungkin juga masih bisa bertambah. Presiden Trump ini dipastikan akan hadir atau mungkin masih menunggu tadi karena daftarnya masih mungkin ada yang hadir atau yang absen gitu? Presiden Trump sekarang sangat membutuhkan peran, apalagi hal ini terjadi di dalam negerinya sendiri. Dan untuk itu Presiden Trump barangkali bisa akan menggunakan momentum ini untuk menjadikan beliau teorinya menyebut primus inter pares ya, artinya tugas komunikasi. Beliau tentunya akan melakukan banyak dialog, banyak foto-foto yang kualitas akan lebih baik daripada pertemuan di Beijing minggu lalu sehingga dengan 80 tahun berakhirnya Perang Dunia Kedua. Dan kita ketahui Trump adalah seseorang yang luar biasa, yang seringkali membuat kebijakan yang luar biasa pula, dan tidak mustahil akan ada perjanjian baru yang melibatkan Indonesia, bahkan melibatkan negara-negara lain. Apalagi kemungkinan besar Israel juga akan datang, kemungkinan besar juga Ukraina akan datang. Mungkin saya belum meyakinkan beliau datang, tapi tentunya Trump akan kaya sekali dengan ide. Bisa nanti akan diatur, bisa duduknya Indonesia bersebelahan dengan Israel, dan tengah-tengahnya akan berada di Iran maupun Irak, atau bagaimana. Tentunya Trump sangat piawai dalam hal ini, apalagi di forum PBB yang terletak di New York di wilayah Amerika Serikat sendiri. Dan tadi itu juga Pak Teguh bilang ya, dengan kehadiran dari Presiden Prabowo ke New York Amerika Serikat menghadiri majelis umum PBB ini juga menjadi satu komponen penting bahwa oke, di negara kita sekarang sudah baik-baik saja begitu ya, meskipun tadi kemarin di akhir Agustus juga pergolakan kencang sekali begitu terjadi di Indonesia. Ini juga menjadi sesuatu simbol kekuatan dengan kehadiran presiden langsung ya ke sana ya, Pak Teguh ya. Tepat sekali, memang simbol dari kebijakan luar negeri adalah dalam negeri beres, kemudian baru presiden bisa melakukan aktualisasi terhadap hubungan internasional. Dan kita lihat dari body language seorang presiden itu kepercayaan diri sangat tinggi. Kemudian juga kita lihat kalau kita lihat dari tajuk berita di nasional Indonesia, maka kata-kata kunci yang menjurus kepada instabilitas itu sudah sangat berkurang. Dan ini menunjukkan kemampuan
Indonesia untuk melakukan stabilisasi ke dalam negerinya secara bersamaan melakukan berbagai kebijakan pembangunan nasional. Terima kasih Pak Teguh Reza Syah untuk ulasannya. Presiden Prabowo Subianto menghadiri dan juga memberikan pidato selama 15 menit. Ya, saudara, kita merasakan sesuatu yang akan terjadi, yaitu lanjutan daripada pidato almarhum Insinyur Soekarno tanggal 30 Desember tahun 45 saya rasa, yang 45. To make the world anew. To make the world anew. Kita terharu dengan penampilan Insinyur Soekarno almarhum ketika menyatakan, kami mempunyai satu ideologi yang berbeda dengan saudara-saudara. Kami mempunyai Pancasila. Luar biasa ketika itu almarhum Insinyur Soekarno. Selanjutnya, saudaraku, dari kelompok kami, dari Asosiasi Mediator Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua Nusantara, yang bernama Max Tangkudung. Dia bertanya, apakah mungkin pada tahun 2025 ini, pada sidang Majelis Umum PBB tanggal 23, saat di mana kepala-kepala negara diharapkan menyampaikan, dan kita sudah mempersiapkan 15 menit, Prabowo Subianto akan menyampaikan yang sangat tremendous, menyatakan visi misinya bagi dunia. Karena apa yang dia katakan bagi dunia, itu juga yang menjadi bersumber dari dalam negeri. Jadi kita sangat hormat kepada sang presiden, karena sedemikian rupa bisa ditata. Kita tahu betul, seperti gugatan 125 triliun untuk Wapres dan lain-lain, tapi sedemikian rupa sang presiden bisa menata. Dan kita sangat percaya orang ini, Teuku Rajasa, ketika masih sama-sama aktif, beliau di Kementerian Luar Negeri bagian ASEAN, sedangkan kami di Direktorat Pengkajian Internasional di The National Resilience Institute of Republic Indonesia. Menurut saya soal usia agak berimbang, bahkan dia lebih muda. Saya sudah 67. Seingat saya dia 66 atau 65. Semangatnya makin berkobar-kobar, bahasa tertata meskipun agak cepat-cepat begitu. Dan memang Teuku Rajasa memang demikian juga dahulu. Maka, saudara, kita sungguh percaya diri bahwa kehadirannya di sana mulai hari ini, tanggal 20, 21, 22, 23, dan 24, harapan kita sudah pulang. Oh ya, kita lebih dahulu. Jadi kita lebih dahulu di sana di belakang, sehingga 23 pun dia sudah kembali. 23, 24. Iya. Sedemikian rupa jangan keliru tentang waktu, karena Amerika di 24 jam di belakang kita. Jadi kalau sekarang 20, di sana baru 19. Dan mereka tiba, itu sudah mendekati tanggal 20. Jadi kita di depan. Saudara-saudara, apa yang mau kita katakan dengan semua ini adalah bahwa seperti pertanyaan Max Tangkudung, apakah mungkin Indonesia melalui Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo dengan segala kapasitasnya, sebagaimana latar belakangnya, katakan latar belakangnya 15 tahun yang lalu, tapi sekarang dia adalah presiden kita yang dipilih oleh pilihan mayoritas manusia di Indonesia sesuai dengan dasar-dasar dari demokrasi. Saudara, layak kita berharap seperti Pak Teuku. Dia sekarang sedang menjadi pengajar di universitas. Karena memang waktu aktif itu juga sampai 2016 saya merasakan orang ini, Teuku Rajasa,
sangat dinamis dan memikirkan, merancang, menetapkan, menunjuk bahwa apa yang dia lakukan dalam kehidupannya adalah untuk menjadi berkah bagi banyak orang. Sehingga dia juga sebenarnya adalah Indonesia Strengthening, Integrated Human Resources Development and Peaceful World Universe. Indonesia meningkat kembangkan pembangunan manusia seutuhnya dan perdamaian semesta. Itulah seorang Teuku Rejasya. Dan siaran malam hari ini, tanggal 20, karena besok tanggal 21 hari Minggu, kita akan visitasi ke Pengadilan Negeri 1B Tasikmalaya. Doakan perjalanan kita. Karena kita sudah sampai dengan sekarang sudah menghubungi 10 pengadilan negeri dan 5 sudah mendapat surat keputusan pengadilan negeri ketetapan atau penetapan penunjukan mediator profesional, mediator non-hakim di pengadilan tersebut. Ini sudah menjadi langkah 90%. Karena haruslah dengan adanya SK penetapan surat keputusan penetapan mediator profesional non-hakim di pengadilan itu. Maknanya pengadilan itu dan jurisdiksi pengadilan itu. Sebab pengadilan beda-beda wilayah pelayanan hukumnya. Seperti Tasikmalaya untuk kota Tasik dan juga Kabupaten Tasikmalaya. Saudara, kita akan segera dalam bulan ini, bulan September, bulan Oktober, akan langsung menyatakan di wilayah pengadilan mana saja yang kita sudah punya izin praktek. Kalau dokter izin praktek. Itu suatu langkah yang menurut kami 90%. Itu berita dari kami, dari Pusyandu, Pusat Pelayanan Terpadu, Mediator Republik Indonesia, pelaku pelaksana, mediasi-mediasi bagi seluruh strata rakyat semuanya, terutama yang memang sangat memerlukan. Karena kita adalah LP Sibun P2B2, layanan publik, cipta, video, YouTube, budaya Nusantara, profesional paripurna bebas bayar. Saya, Daniel Togar Maringan Sinaga, bersama dengan 36 rekan-rekan lainnya di Asosiasi Mediator Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruan Nusantara. Disingkat Ambintu Ikan Darmanu. Ambintu Ikan Darmanu.